Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau tanah yang paling tandus justru melahirkan semangat yang paling gigih? Nah, kali ini kita akan menyelami kisah Blora, sebuah wilayah yang unik di Indonesia yang ceritanya ditempa oleh alam yang keras dan, ya, semangat masyarakatnya yang luar biasa tangguh. Yuk kita mulai. Kalimat ini adalah jantung dari cerita Blora. Jadi, ini bukan kisah tentang kerajaan megah atau pelabuhan yang super sibuk. Bukan. Ini adalah kisah tentang ketahanan. Tentang gimana sebuah komunitas nggak cuma bertahan hidup, tapi juga melawan balik dari pedalaman yang sering banget dilupain orang. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, dari tanahnya itu sendiri. Karena untuk bisa ngerti orang Blora, kita harus paham dulu tanah tempat mereka berpijak. Tanah yang bisa dibilang membentuk karakter mereka. Bahkan namanya aja, Blora, itu udah nyimpen cerita. Asalnya dari kata bloro dalam bahasa Jawa, yang artinya ya tanah kering dan tandus. Nama ini langsung ngegambarin kondisi alamnya. Perbukitan kapur, musim kemarau yang panjang banget. Kebayangkan betapa menantangnya hidup di sana? Tapi, nah disinilah letak paradoksnya yang bikin Blora itu unik banget. Di tengah tanah yang dianggap keras dan gak subur ini, justru tumbuh harta karun yang luar biasa. Hutan jati terbaik di dunia. Kontradiksi inilah antara tanah tandus dan kekayaan hutan yang jadi panggung utama bagi seluruh sejarah Blora. Oke, sekarang kita masuk ke babak berikutnya. Kita lihat gimana caranya harta karun ini jadi incaran banyak pihak. Hutan jati Blora itu bukan lagi sekedar sumber daya lokal, tapi udah jadi aset strategis yang menopang kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Kita bisa lihat evolusinya di sini nih. Dulu, di era Hindu-Buddha, Blora itu cuma pemasok kayu, daerah pinggiran lah. Tapi, statusnya langsung meroket di abad ke-16, pas Kesultanan Mataram butuh kayu jatinya untuk bangun istana megah dan armada perang. Tiba-tiba, Blora jadi super penting. Dan tentu saja, aset seberharga ini nggak mungkin luput dari pandangan kekuatan asing, yang akhirnya membawa kita ke era kolonial. Nah, ini dia titik baliknya. Momen di mana cerita Blora jadi makin dramatis. Kedatangan Belanda mengubah segalanya. Hutan yang tadinya jadi sumber kehidupan, sekarang malah jadi sumber penindasan di bawah cengkraman kolonialisme. Jadi, poin krusialnya ini. Belanda itu mengubah Blora jadi semacam pabrik jati raksasa. Mereka nggak ngelihat hutan sebagai ekosistem atau rumah bagi masyarakat. Buat mereka, hutan itu ya komoditas yang harus dieksploitasi habis-habisan demi keuntungan mereka sendiri. Ini nih, gambaran penderitaan rakyatnya. Coba deh bayangin, akses ke hutan warisan leluhur mereka tiba-tiba dilarang. Mereka dipaksa kerja menebangi pohon-pohon itu. Sementara semua keuntungannya diambil dan dibawa pergi sama penjajah. Mata pencaharian tradisional mereka hancur total. Ini adalah sebuah ketidakadilan yang benar-benar terstruktur. Tapi, justru dari tekanan yang luar biasa inilah, lahir sesuatu yang sangat istimewa. Sebuah perlawanan yang dipimpin oleh tokoh ikonik, Samin Surosentiko. Sebuah perlawanan yang sama sekali beda dari yang pernah ada. Ini bukan pemberontakan dengan angkat senjata, bukan pertumpahan darah. Gerakan Samin itu adalah perlawanan moral, perlawanan budaya. Mereka nolak bayar pajak, nolak aturan-aturan kolonial yang gak adil. Bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan prinsip dan penolakan untuk tunduk. Terus gimana caranya mereka melawan? Lewat 3 pilar filosofi ini. Kejujuran sebagai landasan moral. Kesederhanaan sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya hidup materialistis kolonial. Dan yang paling kuat, penolakan untuk tunduk. Mereka nggak mau bayar pajak atau ikut kerja paksa, bukan karena malas, tapi karena mereka menganggap aturan itu nggak adil. Filosofi ini jadi senjata sunyi yang luar biasa ampuh. Lantas, apa yang tersisa dari semua sejarah ini? Yuk kita lihat gimana semangat perlawanan dan ketahanan ini masih hidup di Blora modern. Blora hari ini itu cerminan dari masa lalunya. Hutan jati masih jadi tulang punggung ekonomi, keturunan Samin yang sekarang lebih dikenal sebagai sedulur Sikep masih setia menjaga nilai-nilai luhur mereka. Dan bahkan di tengah modernisasi kayak pengeboran minyak, karakter inti masyarakat Blora, jujur, teguh, dan pantang menyerah, tetap menjadi jiwa wilayah ini. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kisah Blora ngajarin kita bahwa perlawanan itu nggak harus selalu keras dan penuh kekerasan. Terkadang kekuatan terbesar justru datang dari keteguhan prinsip, dari kejujuran, dan dari keberanian untuk bilang tidak dalam kesunyian. Sebuah pelajaran abadi dari Tanah Jati.